apologet itu apa sih? Apologet itu kan artinya pertanggungjawaban ya, apologia. Makanya ada apolos, itu artinya penanggung jawab. Nah, apologetika itu adalah ilmu atau mungkin ranah di mana kita memberi pertanggungjawaban, memberi uraian-uraian mengenai iman kita. Jadi apa yang dituduhkan terhadap iman kekristenan itu kita bela. Yang kita bela itu pengajarannya, bukan Tuhannya. Karena Tuhan itu tidak perlu dibela. Karena dari pengajaran inilah kita bisa mengenal Tuhan. Kalau pengajarannya itu diselewengkan, maka Tuhan itu yang diperkenalkan itu menjadi tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan ilahi. Nah, jadi apologetika itu adalah bagaimana kita menguraikan, mensistematisasi, kemudian memberitahukan kepada orang-orang bahwa iman yang sesungguhnya adalah demikian adanya, bukan seperti yang dipelintir kebanyakan orang atau dituduhkan kebanyakan orang, semata-mata untuk memperkokoh fondasi yang sudah di dalam. Bukan untuk menarik orang masuk, tetapi untuk mendorong atau mungkin untuk mencegah orang keluar. Itu apologetika. Kalau penginjilan itu ingin membuat orang masuk ke dalam. Tapi kalau apologetika itu mencegah yang dari dalam keluar. Nah, makanya nanti dalam ministry yang mau kita bangun, orang yang mau ditarik ke dalam dengan orang yang dari dalam keluar itu harus diseimbangkan. Kita nggak mau orang yang diselamatkan itu keluar, dan kita juga mau bahwa orang yang di luar itu masuk kepada Injil agar mereka diselamatkan, karena Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan. Begitu. Keren banget. Emang sih pertahankan supaya tidak keluar dan menarik supaya masuk ya. Iya. Keren banget filosofinya. Tapi saya ada yang naik nanti. Bentar dulu. Saya di bawah dulu ya. Siapa tahu ada yang naik nanti. Oke, boleh Pak Pandar. Boleh. Ya, jadi keren banget ya. Dan apalagi ya, saya secara pribadi kan juga melihat cukup miris ya, dan ya tahu sendiri lah ya, khususnya di media sosial kayak gini, itu room yang menyesatkan tentang ajaran atau paham iman Kristen itu sangat-sangat banyak ya, dan banyak dari kita sebagai khususnya untuk anak-anak muda Kristen yang karena ketidaktahuan mereka itu akhirnya memikirkan dan mulai bahkan mulai percaya dengan kebohongan, hoax dan kesesatan yang dibuat dari kaum padrun ini gitu. Nah, makanya kalian yang kebetulan ada di sini tuh saya percaya itu bukan sebuah kebetulan, dan saya percaya juga teman-teman yang tertarik untuk jadi apologet itu ya pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua, dan kalian ada ya untuk itu mempertahankan supaya yang sudah percaya sama Yesus tidak keluar dari iman percayanya kepada Yesus, dan orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Keren banget, itu tujuan utama dari apologetika ya. Dan saat ini kita sudah membuka pendaftaran ya buat teman-teman. Nah, kalau Kak Elia nih, ada teman-teman dari viewernya Kak Elia yang mau daftar jadi apologet di bawah itu gimana? Nggak bisa. Yang bisa join untuk jadi apologet itu yang harus sudah ada di MC ministry saya sekarang. Jadi yang baru masuk itu nggak bisa. Harus yang udah ada di dalam gitu. Dan itu pun saya yang promosiin, bukan mereka yang minta. Saya yang tarik dan tawarkan. Kalau mereka mau itu saya masukin, kalau mereka nggak mau nggak apa-apa. Jangan pasang gambar itu. Oke, keren banget. Nah, berarti kalau dari Kak Elia sebentar ya. Berarti kalau misalnya ada yang mau daftar buat jadi apologet ke Kak Elia itu intinya belum bisa ya? Belum, nggak bisa, harus gabung ke ministry saya dulu. Nanti di sana diinformasi, baru digabungin ke itu saya. Okay. Karena saya mau membentuk apologet ini yang tidak hanya melayani, tapi juga membangun dan mengutus. Keren. Ya harus begitu. Jadi besar banget ya. Iya, harus berkelanjutan. Karena kita generasi muda ini, kita itu harus menjadi Elia yang baru
untuk menyatakan hari Tuhan. Maleakhi 4 ayat 5. Tuhan akan mengutus Elia datang ke dunia untuk menyatakan Allah yang hidup, Allah yang benar. Dan saya mau mencetak banyak Elia-Elia yang baru yang harus menyatakan kesejatian Allah yang hidup dengan prinsip Allah, tanpa melanggar hukum negara dan tidak melanggar hukum Allah. Itu yang harus kita lakukan, di mana di dalam itulah Injil salib itu dinyatakan. Gitu. Untuk Tuhan juga, dan memang harus untuk Tuhan. Keren banget. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman. Tapi dari Al Hayat Ministry ini sedang membuka buat teman-teman. Jadi syaratnya wajib Kristen ya, dan sudah dibaptis minimal 1 tahun. Kalau buat yang baru masuk jadi Kristen dan belum 1 tahun, kalian belum bisa untuk join dulu di kelasnya ya. Dan buat teman-teman yang tertarik, kalian bisa DM saya untuk ID Telegramnya ya. Kalau kalian mau bergabung jadi apologet gitu. Nah terus di dalam kelas apologet nanti itu materinya itu tentang kristologi ya, seperti yang udah dijelaskan tadi oleh Kak Elia ya. Berbicara tentang apologet itu berbicara tentang kita meluruskan tentang pemahaman ajaran kekristenan ya dan iman kita gitu. Bukan Tuhan yang dibela, tetapi ajarannya, pahamnya yang diluruskan. Itu tak berbicara tentang materi kristologi. Dan kita akan belajar juga tentang Islamologi di kelas apologetika ini ya. Jadi kelas ini itu akan berbicara tentang Islamologi juga. Jadi kita akan bahas tentang hadis-hadis mereka, tentang paham-paham ajaran mereka, tentang perkawinan, tentang pernikahan, tentang hukum-hukum yang mereka terapkan dan perbandingannya dengan kita. Dan dengan itu kita bisa menjelaskan kepada mereka mana sih Tuhan yang benar, di mana sih kebenaran itu, gitu. Ya silakan Bang Cek. Thank you ya Bang Gabriel sama Shalom Kak Elia. Ya, shalom. Yeah, I miss you so much. Really, I miss you so much. God, you me. Yeah. Yes, I hope you and me we are together. We are saling lah, kita berapologet. Kamu penginjil, aku berapologet. Tapi kamu naik di komal saya ini surprise bagi saya. Artinya kita tetap bersahabat. Itu sih intinya. Gitu. Apa? I haven't been expecting for join with this room, but I think this the God's place that we met together on here. It's okay, yeah. Okay. I appreciate very much. Thank you very much, Elia. You are some what they say, amazing man. Oh my God, Yeah, that. amazing. You are somebody. I think you are bukan utama, headline news. Everywhere, you know it? Ndak juga lah, ndak juga. Ndak usah kalian lah, Mas CP. Iya, Jika dalam kalangan artis sudah membicarakannya, itu kamu sudah headline news loh. Kalangan artis. kamu juga bisa CP ke tempat ini. Kebanyakan gini ya. Jangan. Gini ya, kebanyakan gini, saya udah baca, udah dengar semua respon public figure mengenai saya. Ada yang positif, ada yang negatif. Bagi saya it's okay, karena it depends on their point of view about who am I. Itu tergantung bagaimana sudut pandang mereka to see what am I in their own eyes. Tapi aku tidak masalah dengan itu. Ada public figure yang sangat terkenal begitu cerdas, tetapi malah mengejek fisik saya, mengejek penampilan saya. Ya, artinya begini, apakah saya meresponi itu? Apakah saya balas balik? Enggak. Tuhan itu adil. Saya enggak perlu mengotori tangan saya untuk sebuah ketidakadilan. Saya hanya duduk, diam, berdoa kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang membalaskan itu, dan itu nyata dan terjadi. Tuhan mengirimkan banyak hal yang terjadi. Nah, untuk hal inilah saya selalu bersyukur. Di tengah hujatan yang saya terima, di tengah kesalahpahaman banyak orang, itu membawa mereka kepada pengertian yang baik.
Coba lihat, ketika dulu saya dihujat orang, dicaci dimaki, difitnahkan bahwa saya dituduh ingin merubah kitab orang lain, hanya karena mereka digoreng orang. Lihat kan, pada akhirnya dari mereka sendiri sepakat dengan saya. Mereka sendiri mengatakan sepakat dengan Elia, bahwa tidak boleh ada ayat Injil di dalam penafsiran kitab suci mereka. Pada akhirnya mereka mengerti maksud saya. Apakah orang yang menghujat saya itu tidak malu dengan hujatannya? Karena maksud saya baik. Saya berdiri di dalam kebenaran, maka saya tidak perlu merasa bahwa saya salah. Karena pada akhirnya mereka mengerti, dan sekarang mereka telah mengerti maksud saya. Maka saya tidak perlu melakukan pembelaan ABC bla bla bla, nggak perlu. Karena saya nggak perlu harus menyatakan diri yang seperti apa agar saya terlihat benar, nggak perlu. Itu semua akan disingkapkan. Itulah menjadi pemberita dan pewarta. Harus seperti itu. Saya nggak perlu kotori tangan saya dengan menghujat kembali, nggak perlu. Saya nggak perlu buat video-video bla 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 untuk melempar mereka, nggak perlu. Tuhan sendiri yang jalan. God has a big plan for us as a evangelist. Amen. Pasti. Amin, amin, amin. Kita udah lihat. Gitu ya. Kita udah lihat betapa mulusnya Tuhan bekerja. Kalau saya mau responi bisa saya. Kalau saya mau goreng-goreng bisa. Tapi Tuhan nggak mau. Injil itu mahal. Yesus itu bukan bukan sesuatu yang murahan. Injil itu bukan barang murah yang harus diberitakan. Enggak. Be exclusive. Makanya saya nggak mau mencampurkan Injil yang saya beritakan ini dengan sensasi. Kalau saya mau terkenal, saya mau cari popularitas, saya bisa. Saya goreng-goreng aja berita itu. Bisa rame terus. Bisa saya lakukan, bisa, tapi saya nggak mau. Karena tujuan saya hanya untuk menyatakan kemuliaan Bapakku yang mengasihiku di dalam karyanya yang ku kenal di dalam Yesus Kristus. Itu yang harus kita perjuangkan. Karena kalau kamu mengasihi Allahmu, kamu mengasihi sesamamu. Bagaimana cara kamu mengasihi sesamamu? Ya dengan cara-cara itu. Hal-hal yang baik gitu. So be exclusive as a Christian. Itu ya. Itulah Tuhan kita. Tuhan itu Ini nggak keren banget ya. Be exclusive as a Christian, keren banget. Mantap, mantap, mantap. Kayak lihat. Iya. Saya nggak perlu kotori tangan saya nggak perlu klarifikasi sana sini, nggak perlu. Karena mereka pada akhirnya paham. Mereka kan mengakui sendiri toh. Coba lihat yang mereka adu-adu dengan saya. Itu mengakui bahwa saya benar. Nggak salah. Lalu bagaimana mereka yang sudah terlanjur menghujat saya? Bagaimana perasaan mereka? Bahwa yang orang-orang pintar yang mereka anggap pintar itu sepakat dengan saya yang mereka hujat. Bukankah mereka melempar batu ke kepala mereka sendiri? Itu saya nggak berbuat apa-apa loh. Saya hanya membiarkan maksud baik saya itu teraliri kepada mereka. Dan pada akhirnya memang Tuhan berkarunia, Dia memberikan mereka pengertian. Karena saya tidak membangun apologetika saya atas dasar kebencian. Untuk apa saya benci kamu? Untuk apa saya benci Anda? Kalau saya benci Anda, saya tidak akan menginjili kamu. Okay, that's so amazing. Yeah, that's why I hope that in the future we are together. Let them argue with me. Let them debate me. So you silent. Suara saya tercet. I'm not silent. Maksudnya aku tidak being senyap, tapi aku mengerti, aku menghargai banyak orang bahwa aku juga sebagai manusia itu perlu evaluasi diri. Ya, jadi aku melakukan perenungan
apakah ini benar ya, aku evaluasi, membentuk karakter, menguatkan diri, bergumul dengan Tuhan. Saya punya kehidupan doa saya. Ya, karena menjadi Kristen itu tidak hanya tentang pengetahuan, bukan tentang kepintaran, bukan tentang maksud saya dengan bernarasi, bukan tetap bernarasi. Kan saya yang maju gitu maksud saya. Yang suruh capek aja gitu, dia yang jadi tumbal biar kepalanya tambah tinggi. No. Kan kalau untuk bernarasi mengenai Elia yang untuk mengenai Islamologi, mereka udah bahas sama saya. Paham tidak Elia? Iya, itu urusan Anda lah ya. Kalau saya mah yang penting Injil saya beritakan itu aja.